Ya, amin. Puji Tuhan. Kita dari pagi ke pagi setiap hari mendoakan topik-topik doa dan kita sudah melihat jawaban-jawaban doa yang luar biasa. Kita percaya ya doa-doa kita itu didengar Tuhan dan doa yang dinaikkan secara konsisten itu powerful, luar biasa. Kita juga bersyukur kemarin ibadah celebration of giving sudah berjalan dengan luar biasa. Dan ya kita bersyukur untuk para panitia, Pak Yosef, Biges, dan Tio, Ezer, ya, Anita yang sudah bekerja keras luar biasa dan berdoa supaya hujan tidak turun dan hujan tidak turun. Ya, luar biasa. Sehingga Tommy kemarin tidak kehujanan, luar biasa, tidak kepanasan karena memang syutingnya di Wisma 76, Saudara ya. Jadi itu layarnya pakai green screen. Tapi praise and worship-nya kita hargai untuk praise and worship-nya untuk Peggy dan teman-teman luar biasa. Karena pada waktu diambil itu jemur luar biasa. Mereka dijemur luar biasa, panas sekali. Dan sehingga setelah selesai syuting, setelah selesai tapping, mereka dengan terpaksa harus melakukan perawatan wajah gitu ya, karena panasnya luar biasa. Dan lupa pakai sunblock, Saudara ya. Seperti Jonathan itu sampai katanya merah sekali seperti kepiting rebus. Baik, pagi hari ini kita mau bicara tentang urapan, anointing. Ya, saya percaya kita semua butuh urapan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, and the anointing shall break the yoke. Urapan itu akan mematahkan segala belenggu. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 4 ayat 18. Lukas pasal yang keempat ayat 18. Lukas 4 ayat 18. Oke. Dikatakan firman Tuhan demikian. Roh Tuhan ada padaku. Ini Yesus loh yang mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi kalau kita melihat dari ayat ini, Yesus waktu masuk pelayanan, dia pastikan bahwa Roh Tuhan menyertai dia, Roh Tuhan ada pada dia, dan urapan Tuhan menyertai dia. Nah, Saudara, kita bisa bayangkan, kalau Yesus saja di dalam pelayanannya, dia melayani harus dengan urapan, apalagi kita. Kalau Yesus saja, dia baru masuk di dalam pelayanan ketika urapan Allah begitu nyata di dalam kehidupannya, apalagi kita. Nah, urapan Tuhan bicara kepenuhan Roh Allah dalam hidup seseorang. Kepenuhan Roh Allah dalam hidup seseorang, seperti yang tadi Yesus katakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Jadi ketika kepenuhan Roh Allah dalam hidup seseorang, maka dia akan melengkapi orang tersebut sehingga dimampukan untuk melakukan hal-hal supranatural, hal-hal yang melampaui kekuatannya, hal-hal yang melampaui natur alamiahnya dia. Sehingga banyak perkara-perkara yang luar biasa bisa terjadi. Kalau beberapa minggu yang lalu, 2 minggu lalu, kita dengar dari Pak Sabta tentang hukum iman. Bahwa hukum iman akan mengalahkan hukum alamiah. Nah, Saudara, urapan juga begitu. Urapan akan memampukan kita, orang yang diurapi, bergerak keluar dari kemampuan alamiahnya. Nah, kita semua butuh pengurapan Tuhan. Kita butuh pengurapan yang dari Tuhan. Karena kalau urapan Tuhan turun, penyakit hilang. Urapan turun, segala masalah hilang. Urapan turun akan mematahkan segala belenggu, belenggu dosa, belenggu penyakit, belenggu kelemahan tubuh, belenggu berbagai masalah bisa diselesaikan ketika pengurapan Allah turun. Karena itu kita perlu urapan, minta sama Tuhan pengurapan Tuhan. Nah, bicara tentang seluk-beluk pengurapan, hari ini saya akan menyampaikan 3 hal yang secara basic, yang secara umum. Yaitu yang pertama, urapan itu perlu diperbaharui dari waktu ke waktu. Itu yang pertama. Bukan berarti begini, kalau kita pernah diurapi hari ini, maka otomatis bulan depan kita masih diurapi Tuhan. Belum tentu.
urapan itu perlu diperbaharui dari waktu ke waktu. Kita perlu minta dan kita perlu senantiasa terus diperbaharui dalam urapan. Salah satu contohnya adalah Elia. Di dalam kita nggak usah buka karena waktu kita terbatas. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 dan seterusnya kita membaca Elia di dalam pasal 18. Elia baru saja melakukan pelayanan yang luar biasa, yaitu dia menantang Raja Ahab dengan seluruh nabi-nabi Baalnya untuk di atas Gunung Karmel untuk menyatakan siapa Allah yang benar. Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah yang hidup. Dan kita semua tahu, Baal menyiapkan persembahan, Elia juga menyiapkan persembahan, dan Nabi Baal menari-nari sampai dari pagi sampai petang, nggak ada api yang turun. Tapi Elia berdoanya dengan singkat, dia bilang, ya Allah, nyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Dan api menyambar dari langit. Wow. Hari itu Elia membantai 450 Nabi Baal. Wow, itu urapannya luar biasa. Dan hari itu bangsa Israel kembali menyembah kepada Allah. Yahweh, Allah Yehova, Allah yang hidup. Urapannya luar biasa. Tetapi saudara, begitu dia dapat ancaman dari Isabel, Isabel mengutus satu orang, cuma satu orang. Dia mengutus seorang utusan kepada Elia dan mengatakan kepada Elia, demikianlah aku akan membuat engkau seperti para nabi-nabi Baal itu. Jadi Isabel mengancam Elia, dan saat itu dia ketakutan. Itu hilang sudah urapannya. Seperti kayak orang nggak punya power, nggak punya kuasa. Padahal sebelumnya dia berani menantang Nabi Baal, dia berani bikin duel. Istilahnya itu di atas Bukit Karmel itu duel peperangan rohani. Ya, duel yang satu mesbah Baal, yang satu mesbah Tuhan. Dia berani lakukan hal itu. So powerful. Tapi ketika dia dapat ancaman dari seorang yang bernama Isabel, ya memang ini bahaya. Ya, ada kalau Simpson ada Delilah gitu ya. Kalau ini Ahab ada Isabel. Tergantung saudara mau bacanya gimana, Isabel atau Isabel. Nah, ketika didapat utusan dan ancaman dari seorang perempuan menghadapi Nabi Baal 450, Elia tidak takut. Tapi menghadapi ancaman seorang wanita yang namanya Isabel atau Isabel ini, takut dia. Kalau kita pikir nih Elia nih gimana sih urapan Tuhan begitu dahsyat, so powerful, tahu-tahu seperti pleng hilang. Dan dia lari. Sehingga Tuhan tanya, apa kerjamu, Elia? Wah, dia bilang, aku sudah kerja dengan sungguh-sungguh. Aku ini tidur dikasih makan sama Tuhan. Sekali, dibangunin. Tidur lagi, dibangunin lagi, kasih makan lagi. Dibangunin lagi. Udah kamu suruh istirahat. Jadi rupanya ketika dia dalam keadaan seperti itu, Tuhan tahu ini butuh istirahat, ini lagi stres berat gitu ya. Jadi saudara, saya kasih tahu, obat stres berat adalah tidur. Istirahat. Ini serius, bukan guyonan, ini serius. Saudara kalau tidak percaya, kalau saudara pergi ke seorang psikiater atau seorang psikolog, kalau dalam keadaan stres, maka obat yang dikasih salah satu adalah obat penenang. Dan akibat obat penenang itu ngapain? Saudara tenang benar alias ngantuk, tidur. Karena salah satu pengobatan untuk mengatasi stres itu adalah istirahat. Nah, orang stres memang seringkali susah tidur, kan begitu. Padahal kita butuh tidur. Nah, Elia rupanya stres berat. Tuhan kasih dia tidur. Udah bangun, ada roti bakar, ada air, tidur lagi. Luar biasa. Bangunin lagi, tidur lagi. Lalu suruh jalan. 40 hari, 40 malam ke Gunung Horeb, dan Tuhan menyatakan. Jadi kita lihat bahwa urapan itu perlu diperbaharui dari waktu ke waktu. Jadi bukan berarti kalau kita minggu lalu kita merasa kita mendapatkan pengurapan dari Tuhan, maka otomatis minggu ini kita masih enggak, perlu kita jaga dari waktu ke waktu. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, di Kisah Rasul pasal 2 itu ada peristiwa Pentakosta. Para rasul dipenuhi dengan Roh Kudus, dapat urapan yang luar biasa.
Petrus khotbah, 3.000 jiwa bertobat. Tapi setelah itu, Petrus ditangkap, diadili di mahkamah agama, masukin penjara, lalu dilepaskan. Jemaat berdoa lagi. Dan di Kisah Rasul pasal yang keempat kita menemukan, dan Roh Kudus dicurahkan kembali. Mereka dipenuhi lagi. Dan Alkitab mengatakan, mereka semakin berani memberitakan firman Allah. Jadi bukan berarti pada waktu Pentakosta sekali cukup. Tapi setelah itu, Roh Kudus kembali dicurahkan dalam kehidupan mereka, memenuhi kembali jemaat mula-mula, dan mereka semakin berani. Jadi urapan Tuhan itu perlu diperbaharui dari waktu ke waktu. Nah, saudara, kita bersyukur Morning Chapel seperti ini akan menjaga supaya pengurapan Tuhan hari demi hari semakin bertambah dalam hidup kita. Yang kedua, urapan itu selain perlu diperbaharui dari waktu ke waktu, urapan perlu dijaga. Jangan berpikir kalau kita sudah diurapi otomatis akan terus-menerus. Bukan hanya diperbaharui, tetapi kita perlu jaga. Ya, urapan itu bisa berkurang dan bahkan bisa hilang dari hidup kita. Dan yang lebih bahayanya, ketika urapan itu hilang, dan hilangnya bisa mendadak, orang yang kehilangan urapan itu nggak merasa. Nggak merasa. Simson nggak merasa bahwa dia sudah ditinggalkan oleh Roh Tuhan. Saul tetap dia maju perang, tapi dia udah nggak ada urapan lagi. Saudara, be careful. Jadi urapan ini perlu kita jaga. Waktu orang tuanya Simson mengandung, hamil, Simson masih dalam kandungan. Malaikat Tuhan kasih tahu kepada orang tuanya Simson, kamu, anak ini dari dalam kandungan sudah menjadi nasir Allah. Jadi kamu harus menjaganya. Karena anak ini sudah diurapi dari sejak dalam kandungan. Nah, caranya apa? Tidak boleh ada minuman keras, minuman beralkohol yang kamu minum. Jadi ternyata urapan Tuhan itu perlu kita jaga. Dijaga dengan apa? Dengan cara hidup yang benar. Dijaga dengan apa? Dengan cara gaya hidup kita yang benar. Nggak bisa serampangan, nggak bisa ceroboh. Karena hidup yang ceroboh, hidup yang serampangan akan menghilangkan pengurapan dari hidup kita. Nggak bisa sembarangan. Sama seperti saudara, suara penyanyi, dia nggak bisa hidup ceroboh. Kalau nggak suaranya bisa berubah, suaranya bisa jelek. Kemarin saya dikirimi satu ujian, penyanyi lama sekali, penyanyi lama. Kalau saudara tahu Victor Huta Barat, ya kalau saudara tahu Victor Huta Barat, itu penyanyi udah lama sekali. Saya dikirimin, lalu saya dengerin, saya klik di YouTube-nya, oh saya kaget loh. Ternyata yang dengerin dia ratusan ribu. Luar biasa. Padahal Victor Huta Barat kan penyanyi lama gitu ya, penyanyi old crack gitu. Tapi saya lihat komennya bisa 900 lebih, saudara. Waduh, luar biasa. Dan komen-komennya di situ, panggilannya bukan Bung Victor lagi, udah Opa Victor katanya. Suaranya masih tetap sama, dulu dan sekarang, dia bilang. Ya teman, tidak selama-lamanya ya, karena memang tidak mungkin selama-lamanya. Tapi dia bilang suaranya luar biasa. Ini penyanyi yang dari saya masih kecil, saya suka sekali suaranya luar biasa. 980 lebih komennya. Wow. Nah, saya pikir suara penyanyi seperti Victor Huta Barat yang dari dulu sampai sekarang dia suaranya masih begitu bagus, nggak mungkin dia hidupnya sembarangan. Kalau dia hidup sembarangan, dia tidak jaga, suaranya pasti berubah. Pasti berubah. Tapi dia jaga. Ya, jadi saudara, demikian juga pengurapan dalam kehidupan kita. Perlu kita jaga. Caranya gimana? Jangan hidup dengan sembarangan, jangan serampangan seperti Simson. Kita tahu hidup serampangan, dia nggak menjaga. Padahal Tuhan kasih penjaganya gampang. Rambutnya jangan dipotong. Rambutnya jangan kena pisau cukur. Ya saudara, jangan bayangkan si Simson itu rambutnya seberapa panjangnya gitu ya. Nggak perlu kita bayangkan, tapi yang udah pasti panjang aja. Dan akhirnya karena hidup yang ceroboh, karena hidup yang seenaknya saja, dia tidak menjaga sampai akhirnya habis urapan itu ketika dipotong gara-gara hidup yang ceroboh. Nah, saudara, di dalam Alkitab juga kita pernah menemukan kata ikabod. Ikabod itu artinya telah hilang kemuliaan Allah. Yaitu ketika Hofni dan Pinehas dan
Eli, bukan Elia, Imam Eli, imam besar Eli. Pada waktu itu mereka hidup dengan gaya yang ceroboh, sampai akhirnya tabut perjanjian hilang. Tabut Allah diambil. Dalam peperangan akhirnya dibawa sama orang Filistin. Dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 21, nggak perlu dibuka, saya akan bacakan. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas, dan karena mertuanya dan suaminya mati. Ini istrinya, anaknya Eli, Imam Eli. Dia bilang, pada waktu dia melahirkan, dia kasih nama anaknya Ikabod, artinya telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena tabut Allah telah dirampas. Saudara, karena itu kita harus jaga. Jangan sampai kita kehilangan tabut Allah. Tabut Allah itu adalah tempat di mana perjumpaan antara manusia dengan Tuhan. Tabut Allah adalah di mana tempat Tuhan menyatakan hadiratnya. Nah, hidup kita ini bait Allah, di mana di dalamnya ada tabut Allah. Jangan kehilangan waktu pribadi kita dengan Tuhan. Itu adalah merupakan tabut Allah. Persekutuan kita pribadi dengan Tuhan, itu merupakan tabut Allah. Jangan karena gaya hidup yang ceroboh, sampai akhirnya kita tidak punya waktu pribadi lagi dengan Tuhan. Karena itu saya tetap mendorong saudara, tetap menyarankan saudara, selain mengikuti morning chapel, harus setiap kita, wajib hukumnya, punya waktu pribadi dengan Tuhan. Jadi jangan morning chapel sebagai pengganti waktu pribadi kita dengan Tuhan. Tidak. Morning chapel penting, karena ini doa korporat kita bersama-sama. Tetapi ini tidak boleh menggantikan waktu pribadi kita dengan Tuhan. Setiap kita harus tetap punya waktu pribadi dengan Tuhan. Tergantung dari saudara masing-masing. Mau sediakan 15 menit, saudara sediakan 30 menit, saudara sediakan 1 jam, tapi setiap kita harus punya tabut Allah tetap ada di dalam hidup kita. Jangan kehilangan. Karena kalau ketika tabut Allah sudah hilang dari hidup kita, kita tidak punya waktu pribadi lagi dengan Tuhan, maka ikabot yang terjadi, telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, urapan Tuhan perlu dijaga dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah urapan bisa bertambah dari dalam hidup kita. Urapan bisa bertambah. Jadi jangan puas dengan urapan yang sudah Tuhan berikan pada hari ini. Kita bersyukur untuk pengurapan yang Tuhan berikan. Urapan juga membangkitkan pengetahuan, pengertian, hikmat, dan lain sebagainya. Tetapi jangan berhenti hanya kita satisfied, kita puas dengan pengurapan yang Tuhan berikan pada hari ini, tapi kita minta, Tuhan, dari waktu ke waktu biar urapan-Mu semakin bertambah. Urapi aku, Tuhan. Urapi aku, supaya pengurapan Tuhan semakin nyata. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam kisah para rasul, kita menemukan para rasul dengan urapan yang luar biasa, mereka bikin perkara-perkara yang ajaib. Orang bertobat begitu banyak, mujizat demi mujizat terjadi. Dan kita bersyukur, urapan Tuhan di dalam jemaat MDC Jakarta semakin banyak. Karena kita sudah mendengar semakin banyak mujizat yang terjadi. Saudara, kita sudah mendengar mujizat demi mujizat terjadi. Nah, kita berdoa supaya urapan semakin bertambah, sehingga semakin banyak orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan, mengalami terobosan di dalam banyak hal, terobosan di dalam masalah kesehatan mereka, terobosan di dalam masalah rumah tangga mereka, terobosan di dalam pekerjaan mereka, terobosan di dalam masalah finansial mereka. Dan saudara, itu bicara tentang pengurapan yang dari Tuhan. Hari-hari ini di tengah-tengah situasi seperti ini, kita butuh pengurapan yang lebih besar. Kita butuh pengurapan yang lebih besar, yang akan menyatakan kepada dunia bahwa ada penyertaan Tuhan. Itu yang Tuhan butuhkan. Karena kita mau dijadikan saksi Kristus, kita harus menjadi saksi Kristus, maka Tuhan perlu mengurapi. Makanya kalau saudara baca di dalam Matius pasal 28, karena itu pergilah jadikan segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, ini janji Tuhan. Dia bukan cuma sekedar suruh, tapi dia bilang, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan itulah yang menghasilkan pengurapan Tuhan nyata. Karena itu kita minta sama Tuhan. Nah, apa yang dilakukan? Ini terakhir. Contohnya siapa? Elisa mendapatkan pengurapan 2 kali dari Elia. Elisa mendapatkan urapan yang bertambah. Dia minta.
Nah, apa yang dia kerjakan? Kalau saudara ketemu dalam saya bacakan aja. 1 Raja-Raja 19 ayat 21 dikatakan demikian. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu sebagai kayu api. Bayangin, itu bajaknya dipotong-potong sama dia jadi kayu bakar, saudara. Terus lembu-lembunya yang dipakai untuk membajak dipotong sama dia, dibagi-bagi, dimakan, dibagi-bagi untuk karyawannya, untuk pegawainya. Sebagai apa? Perpisahan. Artinya dia merubah. Dulunya dia seorang pembajak, dia seorang petani. Itu lembu-lembunya dimasak, kayu bajaknya dijadikan kayu api, dia tinggalkan semua dan dia mengikuti Elia. Jadi artinya, ketika kita mau mendapatkan pengurapan yang lebih besar, ada bagian dalam hidup kita yang perlu kita tinggalkan. Kita harus berubah. Ada bagian-bagian dari hidup kita yang harus kita tinggalkan. Kadang-kadang yang menghalangi kita bukanlah tantangan, tapi kadang-kadang kita mau pegang dua-duanya. Mau A, mau B. Nggak bisa, saudara. Kadang-kadang kalau kita mau ambil yang B, kita harus rela tinggalkan yang A. Kita harus lihat ada gaya-gaya hidup dalam hidup kita yang harus kita tinggalkan supaya kita mendapatkan pengurapan yang lebih besar. Nah, ini salah satu yang sudah kita lakukan, yaitu Morning Chapel. Ada gaya hidup yang baru yang harus kita tinggalkan, yaitu kita bangun siang, bangun itu kita tinggalkan, kita membentuk satu kebiasaan baru. Itu salah satu bagian. Tapi ini perlu terus kita tingkatkan. Yang kedua adalah konsisten. Kita perlu konsisten. Karena tanpa konsistensi tidak akan bisa. Elisa mengikuti Elia terus. Semua nabi-nabi yang lain tahu, nabi di Gilgal tahu, nabi di Betel tahu, nabi di pinggir Yeriko, Sungai Yordan itu tahu, dekat Yeriko itu. Dia bilang, itu tuanmu Elisa tuh mau diangkat loh. Semua tahu, nabi-nabi tahu. Tapi mereka semua nggak dapat urapan yang sama seperti Elisa. Karena apa? Karena mereka nggak ngikutin, mereka cuma tahu. Jadi, saudara, ini kita harus mengerti bahwa kita tahu saja tidak akan membawa urapan itu semakin bertambah. Tapi kita perlu mengikutinya secara konsisten. Konsisten. Nah, saya yakin, saya percaya, saudara-saudara yang terus mengikuti Morning Chapel ini secara konsisten, tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Saya sangat meyakini kalau setiap kita secara konsisten mengikuti setiap hari, menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, baik di dalam doa kita, baik kita menerima kebenaran firman Tuhan, maka urapan itu semakin hari semakin bertambah di dalam kehidupan kita. Dan siapa yang akan tahu? Orang yang ada di sekitar kita, mereka akan merasakan, wow, ini orang beda nih. Ini udah mulai beda. Sama seperti ketika Elisa menerima pengurapan itu. Dia pukul baju jubahnya Elia itu di Sungai Yordan, dan sungai itu terbelah. Dan semua para nabi-nabi yang lain dia bilang, ini roh Elia turun atas dia. Dan akhirnya semua nabi-nabi itu datang kepada Elisa, dan mereka mengakui bahwa urapan itu ada di atas Elisa. Mereka sujud di depan Elisa, dan mereka katakan, ini orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara, pengurapan Tuhan itu bukan kita yang merasakan, orang yang di sekeliling kita yang akan merasakan. Orang-orang di sekeliling kita, mereka akan merasakan urapan itu. Karena itu, ayo konsisten. Datang sama Tuhan, sungguh-sungguh. Ikuti Tuhan, sungguh-sungguh. Memang yang terakhir, yang ketiga adalah konsisten sampai kapan? Sampai titik pertemuan itu terjadi. Saudara, Elisa tuh ngejar Elia sampai terakhir, sampai titik di mana Elia diangkat Tuhan ke surga, dia terima jubahnya, sudah, titik, sekali itu, dia langsung dapat pengurapan itu luar biasa. Dan sisanya dia menjaga pengurapan itu. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru, para rasul nunggu Roh Allah, dipenuhi Roh Allah, Pentakosta berapa hari? 10 hari. Tapi setelah itu, begitu titik itu terjadi, Roh Allah dicurahkan, mereka berubah. Udah, mereka bukan nunggu lagi, tapi mereka saat itu berjalan di dalam pengurapan Tuhan. Jadi ada masa penantian, ada masa menerima pengurapan, ada masa bekerja di dalam urapan Tuhan.
Jadi dalam hidup kita, konsisten, be konsisten, sampai ada titik di mana, titik pertemuan, titik di mana Allah mencurahkan urapan dengan dahsyat, dan disitulah terjadi breakthrough yang luar biasa dalam setiap hidup kita. Terjadi terobosan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan biar dalam satu titik terobosan, kita masuk level yang berikutnya, ada terobosan yang lagi, level yang lebih tinggi lagi, ada terobosan lagi. Itu kita alami dalam hidup kita. Amin. Karena pengurapan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari pagi hari ini, punya hati, seperti Elisa minta pengurapan, punya pengharapan, punya kerinduan, punya hati supaya urapan Tuhan semakin ditambahkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan, Kau selalu menyertai kami dan memberikan urapan-Mu dalam hidup kami. Semakin hari semakin bertambah. Karena itu Tuhan, kami mohon pengurapan Tuhan, Tuhan berikan dalam hidup kami. Lebih lagi Tuhan, dari waktu-waktu yang lalu. Karena kami tahu, kami menyadari Tuhan mau pakai setiap kami untuk menjadi saksi-Mu, Engkau pakai setiap kami untuk menjadi alat di tangan-Mu, untuk menjadi penyalur kasih-Mu, penyalur berkat-Mu, penyalur kuasa-Mu. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, urapan yang baru Tuhan turunkan atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan meteraikan dalam hati dan pikiran kami, dan kami betul-betul merindukan dan kami secara konsisten meminta pengurapan yang baru sampai kami mendapatkan yang dari Tuhan, dan terobosan besar terjadi dalam hidup kami. Terobosan rohani terjadi, terobosan secara jasmani terjadi. Tuhan terima kasih. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita hikmat, yang akan memberikan kepada kita urapan yang baru, akan selalu menyertai kita dari pagi hari ini hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita katakan, amin. Thank you.